Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berbagai jenis data. Sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Saya juga berharap kepada kita semua dapat menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, tidak ada yang di skip atau diputus di tengah jalan, karena setiap bagian memiliki kaitan dengan yang lainnya. Dan tujuan akhir dari video ini, kita semua bisa memahami berbagai macam jenis data dalam proses penelitian. Kita lihat berbagai macam jenis data tersebut. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya terbagi dua, data primer dan data sekunder. Contoh data primer, observasi, wawancara, penyebaran kuesioner. Contoh data sekunder, buku, laporan, dan jurnal. Ini contoh-contoh data berdasarkan sumbernya, primer dan sekunder. Sekarang kita lihat data berdasarkan bentuk dan sifatnya, data kualitatif, data kuantitatif. Data kuantitatif itu terbagi dua, diskrit dan kontinum, di mana diskrit itu datanya nominal, kontinum itu datanya ordinal, interval, dan rasio. Saya contohkan data kualitatif itu data berupa non-angka, seperti hasil wawancara, hasil observasi. Lalu data kuantitatif itu adalah data berupa angka, seperti hasil pengukuran, berapa panjang meja, berapa tinggi seseorang, hasilnya berupa angka. Itu yang disebut dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Sekarang saya ingin menjelaskan fondasi untuk statistik pendidikan. Itu adalah kita bisa memahami jenis data nominal, jenis data ordinal, jenis data interval, dan jenis data rasio. Inilah data yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita lihat yang pertama, data nominal memiliki tiga ciri. Yang pertama, antar satu data dengan data lainnya dapat dibedakan. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, data yang diperoleh tidak dapat di-ranking atau diurutkan. Yang ketiga, data yang diperoleh tidak dapat dilakukan operasi hitung. Berarti dia memiliki ciri hanya dapat dibedakan. Yang berikutnya tidak dapat di-ranking, tidak dapat dihitung. Hanya bisa dibedakan. Kita lihat contohnya. Contohnya, religious affiliation, kita hanya bisa membedakan agama di Indonesia itu terbagi 6, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita hanya bisa membedakan 6 agama, lalu kita bisa membedakan warna mata, hijau, hitam, dan merah. Kita juga hanya bisa membedakan jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan. Ini contoh data nominal. Kita lihat contoh data ordinal. Kita lihat pengertian data ordinal. Data ordinal yang pertama, antar satu data dengan data lainnya dapat dibedakan, sama dengan pengertian data nominal tadi. Lalu yang berikutnya, data yang diperoleh dapat di-ranking atau diurutkan. Nah, terjadi perbedaan antara nominal dan ordinal. Kalau tadi nominal tidak dapat di-ranking, untuk ordinal sudah dapat di-ranking atau diurutkan. Lalu yang ketiga, data yang diperoleh tidak dapat dilakukan operasi hitung. Masih sama dengan nominal tadi. Perbedaannya pada ciri kedua, dia memiliki perbedaan. Untuk data ordinal sudah bisa diurutkan, untuk data nominal belum bisa diurutkan. Sudah bisa dibedakan dan sudah bisa diurutkan. Apa sih contohnya? Kita lihat. Ini adalah minuman botol yang menurut hasil survei disukai. Nah, ini contoh. Yang pertama ini disukai adalah Coca-Cola, lalu yang kedua ini saya contohkan misalnya Sprite, yang ketiga ini Big Cola, yang keempat Limon. Kita sudah bisa membedakan dan juga meranking urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Ini sering kita jumpai pada skala Likert, ya. Data-data seperti ini yang kita urutkan setuju, sangat, misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk setuju, 4 untuk sangat setuju. Misalnya seperti itu. Kita sudah bisa mengurutkan 1, 2, 3, dan 4. Tapi belum bisa kita hitung. Kita masih belum bisa menghitungnya. Baru sampai membedakan dan mengurutkan.
kita lihat data interval. Antar satu data dengan data lainnya dapat dibedakan. Lalu data yang diperoleh dapat di ranking atau diurutkan. Oke, masih sama dengan yang tadi. Lalu yang berikutnya, data yang diperoleh dapat dilakukan operasi hitung. Nah, ini seluruh ciri yang tadinya hanya satu atau dua. Nah, sekarang ketiga-tiganya dimiliki. Dapat dibedakan, dapat di ranking, dan dapat dihitung. Plus ada tambahan lagi, tidak mempunyai titik baku mutlak. Apa itu titik baku mutlak? Kita lihat dari contoh berikut. Ini contoh termometer. Termometer suhunya adalah dari 0 sampai ke atas dan dari 0 sampai ke bawah. Ada suhu, kalau 0 ke atas berarti suhunya panas, kalau 0 ke bawah berarti suhunya dingin, atau suhu 0 itu adalah titik bekunya. Jadi kalau 0 ke bawah artinya itu sudah titik beku. Kalau kita lihat, kita bisa mengurangi dan menjumlahkan suhu. Kalau misalnya 23 ditambah 4 berarti 27 derajat Celcius. Bisa kita jumlahkan. Kita bisa melakukan operasi hitung. Apa perbedaannya? Tidak mempunyai titik baku mutlak. Artinya titik 0 pada suhu ini, pada termometer ini bukanlah titik terendah. Karena titik terendah itu masih ada di bawahnya. Masih ada minus 30 derajat Celcius, masih ada minus 40 derajat Celcius. Artinya kalau sudah minus, itu adalah titik beku, sudah suhunya di bawah titik beku. Artinya minus itu sudah sangat dingin sekali. Jadi 0 di sini bukan berarti nilai terendah dari suatu data tersebut. Itu disebut dengan tidak memiliki titik baku mutlak. Terakhir, data yang paling tinggi, data rasio. Pastinya dia memiliki semuanya, dapat dibedakan, dapat di ranking, dapat dihitung, dan pastinya memiliki titik baku mutlak. Sehingga data tersebut dapat dibandingkan. Karena dia memiliki titik baku mutlak, sehingga dia dapat dibandingkan. Apa contohnya? Contohnya adalah karena dia perbandingan, contohnya adalah skala. Kalau ini kita lihat gambar pulau, misalnya ini pulau Australia misalnya, maka skalanya misalnya 1 berbanding 1 juta. Ini kan perbandingan. Ini contoh data rasio. Nah, ini uang. Kita bisa membandingkan uang 2.000 dibanding 4.000, berarti 4.000 itu 2 kali dari 2.000, atau 2.000 itu setengah dari 4.000. Ini perbandingan. Dan memiliki titik baku mutlak artinya 0 di sini adalah nilai terendah. 0 tidak memiliki uang lagi, dan 0 di sini artinya kalau untuk skala berarti titik terendahnya adalah 0. Tidak ada lagi titik di bawah 0. Tidak mungkin skalanya 1 berbanding minus 20. Tidak mungkin ada minus 20 karena titik terendahnya pasti 0. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis data. Barangkali kesimpulannya adalah jenis data itu ada berdasarkan sumbernya dan ada berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang perlu kita pahami adalah data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kurva ini semakin ke bawah menunjukkan level data tersebut semakin tinggi. Dan untuk data-data penelitian biasanya kita mulai dari data ordinal sampai dengan data rasio. Dan untuk penelitian kuantitatif itu berada pada level interval dan rasio biasanya. Dan untuk penelitian kualitatif biasanya pada level-level nominal dan ordinal. Ini biasanya. Tidak menutup kemungkinan untuk penelitian kualitatif juga berada pada level ini. Tapi biasanya pada level 2 ini biasanya untuk penelitian kualitatif, lalu 2 ini untuk penelitian kuantitatif. Itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kita pahami semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.